Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang Bu Anda cintai karena Allah hari ini sayang? Semoga kabar-kabarnya sehat selalu ya sayang ya. Amin insya Allah. Bertemu kembali ya di pembelajaran semester 2 ya sayang ya, yang perdana ini ya. Alhamdulillah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita belajar matematika ya. Sudah siap ya? Sudah sarapan, sudah sholat duha, bukunya disiapkan. Baik, tentang bangun datar. Kompetensi dasarnya adalah membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik anak-anak, sungguh Allah Maha Besar ya. Dengan segala ciptaannya kita bisa melihat berbagai macam bentuk ya sayang ya. Meskipun ini menciptakan manusia, tapi yang memberi petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah salah satu contoh ruang belajar ya. Karena belajarnya di rumah masing-masing, maka Bu Ana tampakkan salah satu ruang belajar gitu ya. Coba perhatikan di sini ada permukaan bendanya, ada apa saja sayang ya? Permukaan berarti muka, tampak depan begitu ya. Ya, jam dinding berbentuk persegi atau segi 4. Kemudian ada papan, ini persegi panjang sayang ya. Kemudian ini ada penggaris dan mejanya berbentuk persegi panjang. Itu mungkin benda-benda segi banyak yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar segi banyak ya sayang ya, yang beraturan dan tidak beraturan. Baik, bangun datar. Jadi pembahasannya meliputi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kemudian ke depan kita akan belajar tentang keliling bangun datar serta luas bangun datar. Kemudian bangun datar segi banyak. Oke. Anak-anak pernah melihat sarang lebah sayang? Nah, Bu Ana akan tampilkan. Ini adalah gambar sarang lebah. Bentuknya apa sayang ya ini ya? Nah, kalau kita mau, ini bentuk semuanya ya, susunan sarang lebah gitu ya. Satuannya adalah bentuk seperti ini. Ini adalah satu bagian dari sarang lebah. Berbentuk apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbentuk segi 6. Baik, di kehidupan kita sehari-hari selain sarang lebah, ada banyak bentuk yang lain yang menunjukkan segi banyak. Contohnya adalah penggaris, dia berbentuk persegi panjang. Kemudian ini ada penggaris segitiga, yang ini segitiga sama sisi dan ini segitiga siku-siku. Kemudian ada apa lagi ya bangun datar di sekitar kita? Ada buku, permukaannya ya persegi panjang, meja, lemari, jendela, pintu, kemudian keramik atau ubin lantai kita, televisi, jam dinding, plafon Eternit atap gitu ya. Penggaris segitiga, gantungan baju, atap rumah. Itu benda-benda di sekitar kita yang menunjukkan segi banyak. Baik, selanjutnya anak-anak dari bangun-bangun yang tadi kita lihat tadi ya di sekitar kita, kita bisa ambil kesimpulan. Nah, bangun datar segi banyak adalah bangun datar tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis gitu ya. Contohnya adalah ruas garis yang membentuk segi banyak dinamakan sisi segi banyak gitu ya. Bangun datar segi banyak adalah bangun datar tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis, minimal 3 garis gitu ya. Contohnya di sekitar kita ada banyak contoh bangun datar segi banyak. Misalnya adalah segitiga, ruas garisnya ada 3 ya. Kemudian segi 4. Nah, ini baru untuk apa nih sayang ya? 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 dan ini segi 6. Baik. Kemudian
perhatikan gambar jam dinding ini. Coba anak-anak lihat ya, jam dinding ini berbentuk apa? Sisinya sama nggak nih sayang ya? Ya, ini permukaan jam dinding berbentuk segi 4 karena sisinya 1, 2, 3, 4 ya, sisinya 4 dinamakan bangun segi 4. Kemudian panjangnya sama nggak ya nih sayang ya? Kalau dilihat secara sekilas kelihatan ya, panjang ini dan atas dan bawah sama, kiri dan kanan juga sama. Kemudian sudut itu perpotongan antara dua garis maka dia membentuk sudut. Nah, ini namanya sudut ya. Sudutnya sama nggak? Iya sama ya nih sayang ya, di pojok-pojoknya sama. Jadi segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut segi banyak beraturan. Contohnya adalah ini segitiga ya. Biasanya dikasih tanda seperti ini, ada garis yang menunjukkan bahwa luas garis ini itu sama, ketiganya sama. Kemudian ini adalah persegi, segi 4 yang sisinya sama disebut persegi ya. Kemudian ada segi 5, ini sama semua sayang. Dan yang terakhir ada segi 6, dikasih tanda bahwa ruas sisinya sama panjang. Kemudian sedangkan segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar disebut segi banyak tidak beraturan. Ya, contohnya adalah segitiga sama kaki ya. Sisi ini, sisi yang ini dan ini tidak sama panjang ya. Dia disebut segi banyak tidak beraturan. Kemudian segitiga siku-siku, sisi ini dan ini saja ya, ini tidak sama panjang. Kemudian trapesium, ini juga nggak sama panjang. Sisinya juga berbeda ya antara yang sudutnya ya, sudut yang ini dengan yang bawah berbeda besarnya. Kemudian jajar genjang juga tidak sama panjang ya. Sisinya yang nggak sama besar sudutnya ya, yang A dengan yang B misalnya. Kemudian persegi panjang tidak sama panjang. Kemudian juga tanda panah, ini juga menunjukkan segi banyak tidak beraturan. Dan contoh yang lain adalah bentuk seperti ini ya. Ini juga sisinya tidak sama panjang. Dan ini juga segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 tidak beraturan. Mudah ya sayang ya membedakan antara segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Itu mungkin yang bisa Bu Ana sampaikan hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar ya sayang ya. Mudah ya di pembelajaran pertama matematika ini materinya ringan. Semoga anak-anak senang dalam belajar, semangat seperti itu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sayang, semangat.